Climate Resilient Reef adalah salah satu proyek yang diinisiasi oleh The Nature Conservancy di tingkat global di beberapa negara, dan di Indonesia dilakukan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis karang dan juga lokasi-lokasi karang yang memiliki peluang untuk lolos atau survive apabila terjadi kenaikan suhu melebihi ambang batas. Semua juga orang tahu bahwa pemanasan global itu pada akhirnya juga berdampak kepada satu ekosistem. Bukan hanya kita manusia yang di darat merasakan, tapi bagaimana di sumber daya alam di laut pun juga ikut terdampak gitu. Kalau kita bicara dampak di laut, maka yang lebih mengkhawatirkan itu adalah pada terumbu karang. Kenapa terumbu karang penting? Karena ini adalah sering masyarakat juluki sebagai rumah ikan. Ini memang sangat mengkhawatirkan kami sebagai SUOP, sebagai satu satuan unit pengelolaan kawasan konservasi. Ini ancaman bagi kami, sehingga dalam apa yang dipaparkan oleh kawan-kawan dalam 2 hari ini itu sangat penting, artinya bagi kita di pemerintah maupun di level paling bawah adalah level di pengelolaan kawasan itu sendiri. Kami dari RACC sangat bersemangat dan tertarik sekali untuk bisa kolaborasi dengan YEKAN, terutama karena kami berdiri dan bergerak di Raja Ampat langsung, dan kami melihat yang kemarin dipaparkan tentang internal gravity waves dan lain-lain, itu langsung kami lihat tiap hari, dan kami rasa kami bisa juga melakukannya, mempunyai fasilitas di sini yang bisa mendukung hal itu. Well, any kind of organized conservation and protection is good. The more we protect, the better. There's also obviously more research to be done, both on the biological side and on the physical side. So, we found there are some really interesting things going on with the way the ocean moves here that probably contributes a lot to why the corals here are so healthy and so resilient. And there's always more to be done there, and there's also possibilities to take that research and apply it to other places in Indonesia and beyond. Satu sisi juga yang saya rasa penting, karena itu perlu dimonitoring setiap hari, dan memang site-nya lebih bagus kalau ada di Raja Ampat, dan kebetulan kami di sini di Pulau Keri, nah jadi sangat efektif untuk itu bisa dilakukan. Menggunakan data ekologi yang tersedia, dipadu-padankan dengan modeling untuk menentukan lokasi-lokasi terumbu karang yang memiliki kemampuan untuk daya lenting yang lebih tinggi. Sepertinya apa yang kita temukan di data kami yang disuplai oleh teman-teman YEKAN itu mengkonfirmasi model yang dibikin oleh Scott. Kayaknya temuan yang menarik itu sih. Sangat diharapkan protection, konservasi itu menjadi titik utama gitu. Walaupun kita nggak bisa menghindari atau mengelabui diri sendiri gitu ya, bahwa tourism di sini sangat kuat gitu. Tapi kita punya banyak contoh model di berbagai tempat di dunia di mana tourism itu menjadi suatu yang eksklusif. Jadi juga kita dana yang masuk juga bisa dikembalikan ke alam lagi. Dari awalnya kita masyarakat Tarbores belum paham tentang wisata, tapi setelah itu ada yang LSM yang datang, maka kami masyarakat Tarborek begitu sadar sampai hari ini kita di Arborek sudah sekitar 14 homestay, karena kita masyarakat Tarborek sudah sadar wisata. Kita di sini setiap hari Rabu kita kunjungi tempat-tempat, karena kayak contoh di sini, jangan kita ambil jauh-jauh, tapi di sini pernah abrasi. Jadi pokoknya kami di sini mangrove dengan karang selalu kita jaga. Jadi di sini kita tanam mangrove karena di sini kan abrasi. Di tempat-tempat ini kita berharap bahwa perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu tidak memberikan dampak yang separah di tempat lain, sehingga jenis-jenis karang di tempat tersebut akan menjadi lebih berhasil untuk lolos apabila terjadi kenaikan suhu. Nah, informasi dari penelitian ini sangat dibutuhkan bagi pengelolaan terumbu karang secara nasional, karena informasi ini akan dapat digunakan untuk melakukan memilih lokasi-lokasi prioritas yang perlu untuk dikonservasi. Sebab lokasi-lokasi prioritas ini diharapkan bisa selamat ya apabila terjadi kenaikan suhu tersebut. Ya, harapan kami semoga kedepannya bisa
lebih terjaga lagi situasi laut dan para turis yang datang juga bisa menikmati apa yang kami punya di sini. Kami masyarakat ingin supaya mungkin ke depannya kami jaga kami punya laut, lingkungan, supaya wisatawannya jangan cuma hanya sebentar atau berapa bulan saja, tapi dia akan berjalan terus ke depan dan membantu kami masyarakat Kampung Arborek.